Coba kalau diamati secara lebih jeli gitu ya, Megawati ini termasuk juru penyelamat dari Red Spark, bisa mengantarkan ke dalam kemenangan Ya, gitu. betul. Karena di awal-awal itu jarang sekali dikasih umpan, ketika sudah kepepet, ya kan, seperti tradisi Red Spark yang sudah-sudah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita kembali ngerumpi dari pojok desa. Pertandingan yang sudah lama kita nanti-nanti, yaitu Red Spark melawan Pink Spider, sudah selesai digelar. Dan hasilnya adalah ya seperti yang kalian lihat ya, skornya 3-2. Pertandingan tersebut cukup menegangkan ya, saya sendiri aduh sudah putus asa apakah bakal kalah nih ya. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kalian sudah merasa puas dengan performa dari Red Spark ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mbah Karso nih, gimana nih? Secara pribadi saya sebagai fans berat dari Megawati ini, walaupun Megawati Red Spark ini menang, saya jujur tidak puas. Karena ini menangnya itu dramatis banget ya. Ya. Harusnya melihat dari segala sisi, jikalau putaran mainnya itu sama kayak di set pertama, itu bagus banget. Makanya kan bisa menang 25-17 kan. Nah, yang membuat saya tidak puas itu karena di set kedua dan ketiga ini Megawati ini jarang dikasih umpan. Sekalinya dikasih umpan, bolanya mepet sama net gitu. Siapa nih yang kemarin memprediksi skornya 3-2? Wow, kalian tepat sekali ya. Kalau saya meleset sedikit lah ya, meleset 1 poin. Mbak Karso nih tepat sekali ya. Wah. Tetapi kan Mbak Karso tidak tahu ini untuk tiganya Red Spark atau Pink Spider. Ya. Saya melihat ini benar-benar rasanya ya agak kecewa aja gitu, karena ini membawa citra juga citra dari pemain dari Indonesia ya. Terus Megawati ini seolah di nomor 2 kan gitu, karena yang selalu diberi bola Vanja Bukilik, padahal banyak sekali di set kedua dan ketiga ini kesalahan-kesalahan yang dibuat, seperti serve-nya dari pemain-pemain bayangan di momen-momen penting, akhirnya bola tidak sampai. Belum juga ini dari Vanja Bukilik ini banyak membuang bola di spek-speknya kan. Nah, di momen seperti itu saya betapa kasihan melihat Megawati hanya lari ke sana ke sini kan. Dia hanya sebagai seperti kayak hanya untuk bertahan passing aja gitu. Ya, kita lihat di set kedua dan ketiga ya Mbak ya. Itu performa dari Red Spark ini mulai menurun, tapi ketika di set keempat dan kelima ini mulai naik lagi, dan alhamdulillah walaupun dramatis sekali ya, skornya itu sangat tipis sekali, kejar-kejaran gitu, akhirnya Red Spark bisa memenangkan gitu Mbak. Coba kalau diamati secara lebih jeli gitu ya, Megawati ini termasuk juru penyelamat dari Red Spark, bisa mengantarkan ke dalam kemenangan Ya, gitu. Karena di awal-awal itu jarang sekali dikasih umpan, ketika sudah kepepet, ya kan, seperti tradisi Red Spark yang sudah-sudah. Dulu waktu ada Giovanna Milana juga gitu kan, ya. giliran udah diambang kekalahan, Megawati dioperi terus kayak gitu. Ini juga yang terjadi pada hari ini. Harusnya menurut saya skornya ini paling tidak ya 3-1 atau 3-0 gitu. Iya, ya kita lihat yang dioper ini kan Bu Lili terus ya Mbak. Iya, ya habis mungkin karena melihat dari poin yang didapat di musim lalu mungkin, makanya Megawati ini jadi di nomor 2 kan gitu. Itu yang membuat saya selaku fans dari Megawati ini merasa sangat tidak puas sekali. Ya walaupun Red Spark ini berakhir menang, tapi ya ketidakpuasan kita karena Mbak Mega ini seperti tidak mendapatkan bola secara merata gitu ya Mbak. Betul sekali. Jadi keharusannya itu ya seorang pelatih ini memberikan instruksi sama Mbak Setternya gitu dalam pembagian bola, seperti yang di set pertama itu kan bagus, itu bisa 17-25. Kita bisa amati sampai klepek-klepek Pink Spider ya. Iya. Main nggak berkutik sama sekali karena pembagian bolanya merata. Kalau mungkin masih sanksi gitu, coba Mbak Edi lihat, ditonton lagi di set pertama itu pembagian bolanya dan antara 2 dan 3 itu beda jauh sekali. Saya hanya melihat Megawati hanya lari sana lari sini aja. Nah, menurut kalian nih,
dari Pink Spider ini penampilannya seperti apa? Ya kalau Ratu Voli Korea selebrasinya itu seperti apa? Itu apakah berlebihan atau tidak? Pendapat kalian guys silakan tulis di kolom komentar. Masih sama dengan musim lalu, pertandingan musim lalu. Jadi di Pink Spider ini ada pemain asing juga yang banyak diberi bola, justru Kim Yeon Kung gitu ya. Jadi yang banyak mencetak poin itu Kim Yeon Kung gitu. Padahal juga untuk pemain asingnya bagus. Jadi saya melihat tingkat kekurangan dari Pink Spider juga sama, kurang begitu memanfaatkan pemain asingnya gitu. Kalau untuk selebrasinya, saya pikir ya memang terlalu over lah ini Ratu Voli ya. Mungkin karena seperti, kan beda sekali loh selebrasinya tim Pink Spider ini ketika mendapatkan poin dari Respak, selebrasi mereka seperti apa, dan ketika kemarin melawan Aran Mare mendapatkan poin, selebrasinya seperti apa, itu beda jauh banget. Nah itu artinya berarti Megawati duetan Vanja Bukilik ini betul-betul memang dianggapnya itu sesuatu oleh mereka gitu. Tidak bisa dianggap remeh lah ya. Nggak bisa. Ini kalau Respak ini saya amati kalau ketemu lawan ini tangguh, Respak ini performanya ikut tangguh, ya, naik juga. Tapi kalau ketemu lawan yang jelek, performanya menurun juga gitu. Kayak mudah, gitu. kayak beradaptasi gitu dengan lawan itu. Makanya Respak itu menang 3-0 itu jarang. Coba deh diamati dari awal dulu main Megawati di musim lalu ya sampai sekarang 3-0 itu jarang. Karena ya kayak gitu. Lawannya jelek ikut jelek, lawannya bagus dia ikut bagus gitu. Kita beralih ke pertandingan IBK Altos versus Aran Mare Yamagata. Pendapat kalian seperti apa penampilan dari IBK Altos ketika bertanding dengan Aran Mare Yamagata? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aran Mare ini sepertinya menurut saya itu sudah tertakar oleh pelatihnya dari BK Altos ya. Karena sangat tampak di awal itu Lee Soyung itu tidak dimainkan. Iya. Jarang sekali saya melihat juga kamera-kamera yang memperlihatkan di akhir-akhir permainan ya. Nah jadi ya mungkin atas dasar pertimbangan Lee Soyung itu termasuk mungkin pemain yang sosok yang spesial ya di klub IBK Altos. Jadi mungkin takut cedera atau dan sebagainya gitu. Ketika Lee Soyung dikeluarkan, dia bermain itu posisi sudah terjepit IBK Altos gitu. Walaupun pada akhirnya di set itu kalah juga gitu ya. Tapi baguslah untuk IBK Altos. Ini dengan kehadiran Lee Soyung ini performanya naik, ditambah lagi dengan pemain asingnya yang sangat luar biasa. Selanjutnya jadwal Respak pada tanggal 4 Oktober 2024 ini akan bertemu dengan Aran Mare Yamagata pada pukul 13.30 WIB. Nah, kira-kira nih skornya bakal berapa ya? Terus, tim mana yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Respak bisa memimpin 3-0? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Mbah Karso gimana Mbah? Seperti dalam pengamatan saya yang sudah saya bicarakan tadi, Respak ini kalau lawan bagus ikut bagus, kalau lawannya ini kurang bagus dia ikut kurang bagus. Jadi kalau Respak ini mendapatkan poin 3-0 itu kayaknya jarang sekali terjadi gitu. Jadi sangat saya tidak yakin Respak itu bisa menang 3-0. Padahal lawan Pink Spider menang ya. Pink Spider melawan Aran Mare kan 3-0. Harusnya 3-0 dong, ya kan? Nah, nanti ini perkiraan saya ya antara 3-2-3-1 aja. Ini dimenangkan oleh Respak dong pastinya ya. Saya 3-0 deh. Biar beda sendiri ya. Biar beda sendiri. Jangan lupa untuk saksikan dan dukung Respak dan juga Mbak Megawati Megatron pada tanggal 4 Oktober 2024 pada pukul 13.30. Terima kasih, sampai di sini ngerumpi kita pada kali ini. Sampai jumpa pada ngerumpi berikutnya. Bye-bye.